Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali saya Miftah Rahmat Harison dengan NPM 22068 akan kembali menjelaskan mengenai metode numerik pada circular economy pada sasis mobil balap. Nah, di sini mobil balap yang dimaksud adalah mobil balap yang berkaitan dengan Formula Student karena saya berada di bidang ini sehingga saya lumayan tertarik sama hal-hal seperti ini. Nah, kemudian kita bakal masuk ke pembahasan apa sih circular economy itu? Circular economy sendiri merupakan model ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Berbeda dengan model ekonomi linear yang kayak dia cuma ambil buat terus langsung buang. Sehingga waste dari materialnya ini sendiri biasanya kan bakal menghasilkan waste-waste apa namanya hasil pembuatannya ini bakal terbuang secara percuma. Nah, sedangkan kalau dengan sirkular ini dia bakal lebih berkelanjutan dengan mendesain ulang siklus hidup yang baru untuk mengurangi dampak lingkungan dan juga meningkatkan efisiensi sumber daya. Nah, bisa dilihat seperti di samping ini. Ini adalah contoh dari sirkular ekonomi sendiri, yaitu dengan cara kita mengambil barang-barang dari alam, kemudian didesain, dimanufaktur, lalu didistribusikan, dan itu berputar sehingga masuk ke recycle. Nah, dia tuh tidak ada waste yang dihasilkan. Bisa dibilang sih lumayan kecil sih, ada tapi bisa dibilang lumayan kecil. Nah, selanjutnya itu ada dari prinsip utama dari circular economy. Nah, circular economy sendiri itu bisa berdampak pada beberapa hal berikut, yaitu untuk mengurangi, yaitu atau bisa dibilang reuse-nya ini adalah mengurangi penggunaan sumber daya alam dan juga bahan baku baru dengan memaksimalkan efisiensi dalam proses produksi dan juga konsumsi. Sehingga menggunakan kembali atau reuse yaitu mendorong penggunaan kembali produk dan juga komponen yang masih berfungsi untuk memperpanjang umur pakai si barang tersebut. Nah, ketiga ada mendaur ulang atau recycle, yaitu mengolah kembali material dari produk yang sudah tidak dapat digunakan lagi menjadi bahan baku baru untuk produksi barang lain. Keempat ada repair atau memperbaiki produk yang rusak agar dapat digunakan kembali daripada dibuang. Yang terakhir ada mendesain ulang atau redesign, yaitu merancang produk sejak awal agar lebih mudah untuk diperbaiki sehingga dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Kita akan masuk ke penggunaan metode numerik pada circular economy yaitu yang kita gunakan pada sasis mobil balap. Penggunaan metode numerik ini dalam ekonomi sirkular untuk sasis mobil balap sendiri dapat sangat membantu yaitu dalam aspek mulai dari desain hingga analisis performa. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana metode numerik dapat diterapkan, yaitu pertama ada optimasi desain dengan cara metode numerik ini atau dengan algoritma genetik atau optimasi berbasis gradien dapat digunakan untuk merancang sasis yang ringan namun tetap kuat. Ini juga ngebantu buat sasinya ini buat ngurangin berat beban kendaraan sih yang berujung pada efisiensi bahan bakar dan juga performa yang lebih baik. Selanjutnya ada analisis material. Seperti yang kita tahu, simulasi ini kan pasti berbasis metode elemen atau FEM yang artinya itu finite element method. Biasa digunakan untuk mengevaluasi berbagai material yang digunain dalam pembuatan sasis. Hal ini memungkinkan untuk memilih material yang dapat didaur ulang sehingga memiliki performa mekanik yang lebih baik. Ketiga ada daur ulang dan juga pengolahan material dengan metode numerik dapat membantu dalam analisis proses daur ulang material sasis. Misalnya dengan menggunakan simulasi proses pemanasan atau pendinginan dapat menentuin parameter yang optimal untuk mendaur ulang aluminium atau serat karbon tanpa mengorbankan kualitas material. Yang keempat ada analisis sirkulasi dan juga penggunaan energi. Model numerik ini dapat digunakan untuk memetakan aliran material dan energi dalam sistem ekonomi sirkular sehingga ngebantu dalam mengidentifikasi titik-titik yang efisien dan dapat ditingkatkan. Misalnya dalam penggunaan kembali atau daur ulang komponen sasis. Kelima ada prediksi kinerja dan umur pakai yaitu analisis kelelahan atau fatigue analisis karena biasanya kan kan ini sasis dia itu menerima beban sehingga itu perlu adanya fatigue analisis yang bisa mencegah dia dari adanya kelelahan dari penggunaan beban berat itu sendiri. Bisa menggunakan simulasi kendaraan atau MFB sehingga dapat memprediksi umur pada sasis dan kapan perlu didaur ulang atau perbaikan. Ke yang terakhir ada simulasi life cycle assessment atau LCA
Dengan metode ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari seluruh siklus hidup sasis dari produksi hingga akhir masa pakainya. Hal ini dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik tentang tentang desain dan juga proses manufaktur yang ramah lingkungan. Nah, ini adalah penerapan DAI 5 atau DAI 5 dari yang udah kita baca dari tadi. Yang pertama itu intention, yaitu untuk mengetahui dan mengoptimasi sasis mobil dengan model metode numerik. Yang kedua ada initial thinking. Kan kita tadi emang tujuannya buat optimasi sasis ini sehingga dia bisa masuk ke circular economy. Tentu aja kita harus tahu dulu material yang bakal digunain sekuat apa dan juga kalau misalnya sasis itu biasanya dia bakal jelas tuh pengelasannya itu pakai metode apa yang bisa mengurangi waste yang dihasilkan dan juga umur pakainya ini bakal setahan apa dan kalau misalnya udah selesai ini bakal dipakai metode daur ulang yang kayak gimana. Nah, ideal masuk ke idealisasi itu idealisasi ini pasti kita bakal bagian analisisnya ya kita biasanya bakal pakai CFD aplikasi software CFD sih kayak ANSYS atau CFD Soft. Rumus-rumus yang dipakai juga biasanya kayak rumus Bernoulli, rumus tekanan kayak F sama dengan P per A, P sama dengan F per A, terus rumus Reynolds Theorem. Itu ada berkaitan dengan viskositas karena kan itu mobil balap ya, dia bakal menghantam udara yang ketika dia lagi berjalan sehingga itu bakal menjadi beban juga. Dan kita tahu sendiri beban-beban berat yang ditumpang oleh si sisnya ini itu kayak engine, shock breaker gitu-gitu itu juga lumayan berat jadi perlu dipertimbangin lagi. Instruksinya tentu kita harus menggunakan rumus tersebut dengan tepat dan juga benar. Karena kalau ada kesalahan yang sekecil apapun itu bakal menghasilkan deformasi yang lumayan besar gitu. Jadi kayak sasisnya itu harusnya 5 mili atau 5 senti di atas permukaan tanah itu bisa aja jadi 3 senti. Jadi itu bisa dibilang lumayan buruk. Ya, ini adalah beberapa analisis yang udah dilakuin yang di kiri ini biasa pakai Inventor dan yang di kanan ini pakai ANSYS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.